Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafisa Putri, NIM 1910106992 dari Prodi S1 Kebidanan Universitas Aisyah Yogyakarta. Baik, saya akan mempresentasikan hasil yang saya bikin, yaitu mencicil utang pada Tuhan. Pengertian hutang dalam Islam yang penting dalam Al-Quran adalah tentang din. Kata din ini menunjukkan kepada makna yang berbeda seperti hari kiamat, hari akhir, hari kiamat, balasan, dan sebagainya. Sedangkan di masyarakat luas, din jarang menunjuk kepada pemikiran filosofil dan pandangan dunia yang dapat diterapkan dalam kehidupan umat Islam. Sedangkan menurut Naqib al-Atas, filsuf Islam asal Malaysia, mencari makna terdalam dari Islam sebagai din. Secara bahasa, kata din berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk masdar dari kata kerja dana yadinu dainan, yang secara sederhana berarti hutang. Uniknya, terdapat hubungan semantik antara din atau agama dan dain, hutang, yang membawa pada suatu Tuhan karena telah menciptakan dan memelihara kehidupan mereka. Selanjutnya yaitu asal-usul manusia. Yang pertama itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dari sperma, terus berubah menjadi segumpal darah. Selanjutnya menjadi daging atau mudaha, terus setelah menjadi daging dia akan terbentuk menjadi manusia, di mana itu atas izin Allah kualitas manusia juga diberikan akal, terus kalbu, nafsu, dan juga petunjuk melalui kitab suci, beserta sosok tauladan Nabi Muhammad SAW. Seandainya kita tidak diciptakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak akan merasakan segala nikmat kehidupan di dunia. Selanjutnya, selain Allah menciptakan, juga Allah memberikan secara gratis. Manusia tidak memiliki kuasa untuk menciptakan alam dan membuat pohon. Manusia hanya mampu mengelola, membentuk, menyusun, dan memanfaatkan segala fasilitas kehidupan ini. Semua harta kekayaan manusia hanya bersifat nisbi, yaitu hanya menjalankan atau hanya sementara. Dalam kitab Al-Hikmah, Sufi asal Mesir Sakandari mengungkapkan bahwa Allah telah memberi dua kenikmatan kepada kita, yaitu nikmat pencipta dan nikmat pemenuh kebutuhan yang tidak pernah terputus. Inilah salah satu alasan kenapa kita harus beragama, karena kita berhutang kepada Allah. Jadi cara untuk menembus hutang kepada Allah itu yaitu di mana proses utang piutang manusia kepada Tuhan, tetapi utang piutang dalam beragama itu tidak perlu dibayar dengan uang. Cara melunasnya dengan memeluk Islam secara penuh, dalam surah Al-Baqarah 208. Menariknya, kata Islam sendiri dalam bahasa Arab berarti taat, tunduk, patuh, berserah diri hanya kepada Allah. Maka tidak heran bila di dalam Al-Quran disebutkan yang artinya sesungguhnya agama diisi Allah hanyalah Islam. Quran Al-Imran ayat 19. Dan juga barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-sekali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya. Quran surah Al-Imran ayat 19. Yang pertama itu cara menembusnya kita bisa dengan ibadah madlah, yaitu keberadaannya sesuai dengan dalil atau perintah dari Allah. Tata cara pelaksananya harus sesuai dengan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sifatnya juga suprarasional atau di luar kemampuan akal manusia, dilaksanakan dengan asas ketaatan. Contohnya wudhu, tayamum, mandi, hadas, azan, iqamat, sholat, membaca Al-Quran, iktikat, puasa, haji, umroh, dan tajhiz al-janazah. Yang kedua itu bisa ibadah muamalah. Di sini tidak melakukan jual beli barang yang haram, tidak menipu ataupun memanipulasi takaran, timbangan, dan kualitas barang,
dan juga tidak melakukan suap, sosgok, atau rishwah, dan selanjutnya tidak melakukan kegiatan riba termasuk bunga. Karena hal tersebut dimungkinkan dapat menjadi bahan refleksi spiritual bahwa sekitarnya kita sadar akan hal ini, sadar bahwa dari kita sesungguhnya di dalam keadaan berutang, maka kita tidak akan pernah menolak ajaran agama Islam, tidak akan merasa berat melaksanakan ibadah, dan segala amal perbuatan akan selain diniatkan karena Allah, sekaligus juga sebagai penyembuh bagi penyakit hati seperti dengki, iri, takabur, dan ria, bahwa tidak ada yang perlu kita banggakan termasuk ibadah kita, karena amal soleh yang kita lakukan di dunia ini sejati sedang mencicil hutang pada Tuhan. Ini ibadah madalah ini hukumnya itu dasar ibadah ini haram sampai benar-benar dalil yang mengatakannya. Jadi sedangkan hukum dasar muamalah itu mubah sampai benar-benar ada dalil yang melarangnya, sehingga segala kegiatan sosial dibolehkan kecuali unsur-unsur yang telah tegas dilarang dalam agama. Artinya di mana membayar utang pada Tuhan ini tidak disosiasikan dengan penyendirian di tempat yang paling kudus atau pertapaan di ruang gelap untuk menyatu dengan Allah, tidak begitu, atau juga mengasingkan diri dari pergaulan masyarakat ramai, melainkan dengan kita melaksanakan ibadah yang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Sunnah, menjauhi larangan Allah seperti syirik, takhayul, bidah, dan kurofa, serta melakukan inovasi di bidang muamalah yang mampu menghilangkan jejak kemudaratan dan menciptakan kondisi kemaslahatan untuk seisi alam semesta. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.